Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih-Nya, buat anugerah-Nya, buat pemeliharaannya. Jikalau sampai hari ini kita masih ada dan Tuhan masih percayakan hari untuk kita menjalaninya. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang menyukakan hati Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesehatan. Dan pada saat hari ini, kita mau datang kembali menyembah Tuhan bersama-sama, dimanapun kita berada. Kita mau satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan percayakan kami untuk menjalaninya Tuhan. Dan mari Bapa, Engkau memimpin kami. Jikalau sebentar kami akan mulai ibadah ini, Tuhan urapi setiap kami. Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga tidak ada tempat bagi yang lainnya dan hanya Engkau Tuhan. Melalui pujian kami Tuhan, biarlah boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan ajari kami untuk kami menjadi penyembah-Mu yang benar, hamba-Mu yang benar, pelayan-Mu yang benar Tuhan. Supaya apa yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan. Suasana surga melingkupi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu ada dalam kami Tuhan. 1-2 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami, bersama kami, melawati kami, memberikan sesuatu yang baru bagi setiap hati kami, jiwa kami, roh kami, hidup kami Tuhan, sehingga kami mampu melewati perjalanan hidup kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah ini dengan penucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita patut mengucap syukur. Dan kita mau menaikkan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
membuat kita gelisah, membuat kita tidak bisa bersyukur. Atau mungkin kita kesulitan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tapi pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita kembali bersyukur buat anugerah. Dalam keadaan seperti apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengingat satu ayat berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Pada saat ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat manusia, kita diajar oleh Tuhan melalui keadaan ini untuk kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan di dalam hidup kita. Dan tidak ada tempat yang lain. Kalau kita mau merenungkan, tidak ada tempat lain, tidak ada pribadi yang lain kecuali di dalam Yesus. Satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya penolong kita, satu-satunya sumber kekuatan bagi setiap kita. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ada Tuhan bersama dengan kita, satu-satunya Allah yang bisa kita andalkan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan kita mau berharap kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
Salam Immanuel. Tuhan Yesus menyertai dan menaungi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kesempatan yang baik ini. Kita mau belajar firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan Yesus dalam Alkitab. Untuk itu, pembelajaran firman Tuhan dalam kesempatan ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembelajaran kita kali ini saya mengambil judul dalam ayat yang ke-6 bahagian B. Tertulis, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah, bagi Yesus kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini suatu kebenaran yang menyemangati umat beriman. Sekali lagi, ini suatu kebenaran yang menyemangati, yang memberi power, yang memberi kekuatan kepada umat beriman, bahwa umat beriman mempunyai Tuhan dalam segala kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kebenaran ini disampaikan sebagai suatu pengagungan, sebagai suatu pujian, sebagai suatu penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan
Yesus Kristus, ada kemuliaan, ada kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Benar, sesungguhnya demikian Tuhan menyatakan firman-Nya. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan nyatakan firman ini melalui Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sangat memahami apa artinya Yesus Tuhan buat dirinya. Apa artinya Yesus Tuhan buat pelayanannya. Apa artinya Yesus Tuhan buat pemberitaan firman yang dia sampaikan. Di mana dia berkesempatan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Tidak saja dia memahami, tapi dia mengalami kenyataan bahwa Yesus Tuhan yang dia beritakan ialah Tuhan yang mulia. Ialah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, sampai selama-lamanya. Tak pernah berhenti sedikit pun. Sebab dia Tuhan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak saja sampai kepada dia mengalaminya. Bahwa dalam pemberitaan benar, Yesus nyatakan kemuliaannya. Yesus nyatakan kuasanya dalam pelayanan dan pemberitaannya. Tapi juga dalam pembacaan ini menjadi suatu pernyataan diri, suatu pengakuan diri, suatu pengagungan kepada Tuhannya. Kepada Yesus Kristus. Bahwa bagi Yesuslah segala kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini menjadi suatu keyakinan di dalam diri daripada Rasul Yohanes. Dan Tuhan mau supaya Yohanes menuliskannya untuk menjadi pemberitaan bahwa ini adalah firman yang hidup dan berkuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan melalui Rasul Yohanes menyemangati kita. Memberi semangat, memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk terus memuliakan Dia dalam hidup yang kita jalani dari hari datang kepada sehari. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dalam firman Tuhan. Sebagaimana judul pemberitaan firman pada kesempatan ini. Bagi Dialah, bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita amenkan. Terpuji-puji Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak saja di pasal 1, tapi dalam pasal yang keempat dan kelima, hal yang sama. Tuhan menyatakan bahwa di sorga
Di sana ada pengagungan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara, pengagungan akan Tuhan dalam hidup yang kita jalani di dunia ini adalah suatu proses pelatihan untuk kita mendapat tempat bersama Yesus Tuhan dalam sorga yang kekal buat sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam perjanjian yang lama, dalam sejarah penciptaan, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dalam Kejadian pasal 1. Bahwa ciptaan Tuhan itu sangat baik. Dan dalam kitab Roma, Rasul Paulus menyampaikan tentang penciptaan tersebut, pasal 1 ayat 19 dan seterusnya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Mengetahui tentang Allah itu karena Allah menyatakan dirinya, firman-Nya, perbuatannya kepada manusia. Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, daripada Allah yang tidak nampak, sebab Allah tidak dapat dilihat atau tak terlihat oleh manusia. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, ketuhanannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Tuhan menyatakan melalui penciptaan bahwa kekuatannya, kekuasaannya, keilahiannya, keagungan dalam penciptaan itu dapat terbaca, dapat dipikirkan oleh manusia. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sampai di situ saja. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Seharusnya manusia dengan memahami alam semesta ciptaan ini, maka manusia memahami bahwa ada pencipta alam semesta. Dan dengan memahami ada Allah pencipta, maka manusia akan memuliakan pencipta sebagai Allah
yang maha kuasa, yang berkarya besar, yang menghadirkan kebaikan. Sebab semua penciptaan itu Allah berkata sungguh ciptaan yang amat baik. Suatu ciptaan yang sungguh mengagumkan. Itulah sebabnya melalui Rasul Paulus Tuhan mengingatkan manusia supaya manusia menjadi manusia yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang mengakui Tuhan atas hidup yang dijalaninya ini. Puji Tuhan. Pengagungan akan Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan nyatakan kuasanya kepada umat Israel. Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Selama 40 tahun dalam perjalanan di gurun pasir. Kemudian tiba di negeri perjanjian. Di negeri Kanaan. Yang kemudian menjadi negeri daripada umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tuhan nyatakan kuasanya kepada mereka. Akibat daripada Tuhan nyatakan kemuliaan dan kuasanya, maka umat Tuhan memuliakan akan Tuhan. Sebagai contoh, kita melihat dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-15. Kita membaca nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian pengagungan akan Tuhan. Pada waktu itu, ayat 1 mulai, Keluaran 15, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi. Mereka sudah punya pengalaman keluar dari Mesir, kemudian menyeberang Laut Kulsum, kemudian tiba di padang gurun. Dan di padang gurun itulah mereka menaikkan nyanyian pujian, nyanyian pengagungan akan Tuhan mereka yang sudah memimpin mereka. Nyanyian itu berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Luhur berarti juga mulia, agung. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya kuda dan penunggangnya yaitu tentara Mesir, tentara Firaun, akhirnya dilemparkan ke dalam laut dan kematian menimpa kepada mereka. Ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Kuluhurkan, kuagungkan dia, kumuliakan dia. Dia teramat agung, teramat mulia, teramat baik dengan umatnya pada waktu itu. Dan ini menjadi pembelajaran
buat kita. Untuk kita mengamenkan sebagaimana kitab Wahyu mengamenkan bahwa Yesus Tuhan. Dia mulia. Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Dalam ayatnya yang ke-13. Dengan kasih setiamu, Tuhan, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Tebus dari Mesir. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Dengan kekuatan-Mu, Tuhan, Engkau memimpin umat-Mu, membimbing umat-Mu ke tempat kediaman-Mu yang kudus, ke negeri perjanjian dari Tuhan. Jadi Tuhan hadir atas umatnya Israel. Dan Tuhan menyatakan keluhurannya, keagungannya, kebaikannya. Dan dengan itu Musa dan umat Israel memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan akan Tuhan. Puji Tuhan, kemuliaan dan kuasa dinyatakan yang pertama dalam penciptaan. Yang kedua, kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam sejarah keselamatan daripada Israel. Puji Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-89 kita belajar bagaimana umat Tuhan melalui pemazmur menyatakan pengagungannya kepada Tuhan. Mazmur 89. Nyanyian pengajaran atau firman pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Dan seterusnya. Ada ajakan untuk menyanyikan kasih setia Tuhan. Memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku turun-temurun. Jadi baik generasinya, baik generasi berikutnya, maka menyanyi, memuliakan akan Tuhan. Memperkenalkan akan kesetiaannya. Di dalam kesetiaannya Tuhan nyatakan kemuliaannya dan kuasanya, kebaikannya. Itulah sebabnya pemazmur melalui Daud mengajak umat Tuhan untuk senantiasa memuliakan akan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam yang ketiga, dalam sejarah gereja, Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya. Misalnya, kita melihat dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayat 20. Tetapi jika aku, yaitu Yesus, mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan sorga
kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Orang bertanya tentang Yesus yang mengusir setan. Kemudian Yesus menjawab bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka kerajaan Allah datang kepadamu. Kebaikan Allah datang. Kemuliaan Allah datang. Kuasa Allah datang. Terpuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak ayat lain di mana Yesus menyatakan kemuliaan dan kuasa melalui pengajarannya, melalui perbuatan ajaib yang dia perbuat. Puji Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam pembacaan kita, Wahyu pasalnya yang pertama. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Benar. Sesungguhnya demikian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, dan dengan itu menghadirkan pengagungan kepadanya. Karena ada sesuatu yang Yesus adakan, sesuatu yang Yesus perbuat melalui firman-Nya, melalui dirinya. Maka umat manusia dapat merasakan kemuliaan dan kuasa dari Yesus Tuhan. Kemuliaan dan kuasa yang Yesus nyatakan menyemangati kita orang percaya, menguatkan kita orang yang percaya bahwa pemahaman kita akan Tuhan, keyakinan kita akan Tuhan adalah suatu pemahaman, suatu keyakinan yang mempunyai makna yang luar biasa, makna yang dahsyat bagi umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mengapa umat Tuhan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, mulia adanya, agung adanya, berkuasa adanya. Orang Israel, kembali kita melihat tak berhenti umat Israel dalam firman Tuhan berulang kali. Tapi pada waktu mereka tidak mengagungkan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, maka Tuhan biarkan mereka. Tetapi ketika mereka mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka mereka merasakan Tuhan mulia. Tuhan baik buat hidup mereka. Itulah sebabnya kita melihat kesaksian umat Tuhan dalam kitab
Mazmur. Pasalnya yang ke-8. Kita baca Mazmur 8 mulai ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Sampai di situ saja. Bapak Ibu, Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat berharga. Menjadi satu nyanyian yang terus dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai situasi hidup. Maka pengakuan akan Tuhan yang mulia, yang agung disampaikan oleh umat Tuhan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-106, firman Tuhan menyatakan ayat 1, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Puji Tuhan. Suatu ajakan yang sungguh menyemangati, sungguh menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, memberitahukan keperkasaan Tuhan, memberitahukan kemurahan Tuhan, memberitahukan kebaikan Tuhan. Dan dengan itu umat bersukacita. Terpuji Tuhan. 107 Mazmur ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, nyanyian, pujian, ucapan syukur, pengagungan kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan punya kebaikan yang Dia nyatakan kepada umat-Nya. Dan kemudian umat-Nya meresponinya dengan respon yang terbaik yang dapat dia lakukan untuk Tuhan. Yaitu dia mempersembahkan pujian, nyanyian, pengagungan, pemuliaan kepada Tuhan. Mengakui Tuhan itu perkasa. Tuhan itu baik. Tuhan itu mau menyatakan kemurahan-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
ketika umat Israel dalam pembuangan di Babilonia, maka Tuhan menyampaikan firman melalui Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan di Babilonia. Tuhan menyatakan apa yang terkandung dalam hati Tuhan bagi umatnya yang ada dalam tawanan di Babilonia. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yeremia. Ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan berkenaan dengan umatnya yang ada di tawanan Babilonia. Apa rancangan Tuhan? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan dengan umatnya yang ada dalam tawanan kerajaan Babilonia, di Babilonia. Walaupun dalam keadaan mereka yang sulit, tapi Tuhan menyatakan rancangannya, maksudnya yang baik dengan umatnya yang ada di Babilonia. Yaitu Tuhan bukan untuk mencelakakan mereka, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh mengamenkan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik untuk hidup kita. Tuhan punya rancangan yang baik untuk hari depan kita. Sebab Tuhan yang kita pahami adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jika kamu berdoa, berseru, maka Tuhan akan mendengarkan umatnya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jika kamu mencari Tuhan dalam doa itu, menanyakan aku Tuhan dalam doa-doamu, maka aku akan memberi kamu menemukan aku, menemukan jawaban. Demikian firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu, dan seterusnya. Tuhan akan mendengar doa yang mencari Tuhan lewat doa-doanya, lewat permohonannya, maka mereka akan temukan Tuhan, temukan jawaban Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan mereka dari tawanan, dibebaskan, dilepaskan dari situasi itu. Tuhan memulihkan, Tuhan menghadirkan pembebasan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Perjanjian Baru, maka Yesus mengajar kepada orang banyak bahwa Tuhan
yang disampaikan oleh Yesus adalah Tuhan yang baik untuk semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan. Yang belum percaya, Tuhan bermaksud baik dengan mereka. Yang sudah percaya, Tuhan bermaksud baik buat mereka. Terpuji Tuhan. Kita pengajaran Yesus dalam Matius pasal 5. Ayatnya yang ke-43 mulai. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ada pemahaman seperti itu. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu, ini pengajaran Yesus, firman Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus dalam pengajarannya adalah Tuhan yang memberikan matahari kepada semua orang. Yang jahat, yang baik dapat matahari yang sama. Kemudian juga hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Melalui gambaran ini, maka kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau berbuat baik kepada semua orang. Terlebih kepada orang yang percaya kepadanya. Pastilah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan kuasanya. Sebagaimana matahari diberikan, sebagaimana hujan, air diberikan. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali dalam kitab Wahyu, pasalnya yang pertama tadi. Kemuliaan dan kuasa Yesus dinyatakan. Ayat 5 bagian B dan ayat 6 bagian A. Wahyu pasal 1. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, melalui Rasul Yohanes, maka Allah mengungkapkan dirinya. Bahwa Yesus, bagi Dia maksudnya Yesus yang mengasihi kita. Itu yang pertama. Yesus adalah Yesus yang mengasihi kita. Dalam ayat 6b, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 5 bagian B, bagi Dia yang mengasihi kita. Itu berarti bagi Dia, Yesus yang mengasihi kita,
adalah Yesus yang menyatakan kemuliaannya dan menyatakan kuasanya lewat kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya, maka Yesus menyatakan kemuliaannya. Yesus menyatakan kuasanya. Yesus menyatakan maksud baiknya kepada umat manusia. Terlebih kepada umat yang percaya kepadanya. Di dalam kasih-Nya dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dia lepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya, oleh pengorbanannya, oleh salib-Nya. Itu bukti kasih-Nya. Itu bukti daripada kasih Yesus. Lewat pengorbanannya, lewat darah-Nya yang ditumpahkan, lewat kematian-Nya. Maka Dia melepaskan kita dari dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih-Nya Dia menyatakan kemuliaannya. Dia menyatakan kuasa-Nya. Sehingga lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai wujud kasih-Nya, maka Dia melepaskan. Laksana suatu ikatan yang begitu kuat. Yesus, dosa mengikat manusia. Yesus datang melepaskan pengikat tersebut. Dia lepaskan, Dia bebaskan. Tuhan dalam kasih-Nya, Dia menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya, menghadirkan kebaikan-Nya kepada umat manusia. Yang kedua, Yesus dalam kasih-Nya, dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Yang kedua, Dia membuat kita. Dia menjadikan kita. Jadi lewat kasih-Nya, Dia nyatakan kemuliaan kuasa-Nya, dan Dia jadikan kita. Dia ciptakan kita menjadi suatu manusia baru dimasukkan dalam suatu kerajaan. Yaitu dimasukkan kepada suatu lingkungan baru. Jadi lewat kasih-Nya, kemuliaan-Nya, kuasa-Nya dinyatakan, maka Dia tidak saja melepaskan kita dari dosa, tapi Dia membaharui hidup kita. Sehingga kita mempunyai suatu hidup dalam suatu kerajaan. Ditempatkan dalam suatu kerajaan. Yaitu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Jadi kerajaan imam yang tugasnya untuk melayani Allah. Tuhan tempatkan kita melalui kemuliaan, melalui kuasa-Nya, melalui kasih-Nya. Kita belajar dalam Perjanjian Lama tentang kerajaan imam. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-19. Keluaran pasal 19. Ayat 1 sampai 6. Tapi kita mau membaca saja ayat yang ke-5 ya, dan ke-6. Ayat 5 dan ayat ke-6. Keluaran pasal 19. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebablah akulah yang empunya seluruh bumi. Yesus pencipta alam semesta, bumi, langit, dan segala isinya. Maka Tuhan yang memiliki ini ciptaannya, ini bumi ini. Itu artinya dia berkuasa atasnya. Maka Tuhan nyatakan firman-Nya kepada umat-Nya. Kalau kamu sungguh-sungguh dengarkan firman-Ku, kamu berpegang pada perjanjian-Ku, pada firman-Ku, kamu menjadi harta kesayangan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan beri firman, mereka yang sungguh-sungguh mendengar dan mau mengikutinya, berpegang atas perjanjian firman itu, maka mereka menjadi harta kesayangan atau umat kesayangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kepada Musa di atas gunung Sinai, Tuhan kasih firman bahwa umat Israel yang keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian. Maka Tuhan kasih firman, dan melalui firman itu mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Itu berarti menjadi umat yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, sangat dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan umat yang dikasihi Tuhan dijadikan Tuhan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi kerajaan imam, di dalamnya berada bangsa yang kudus atau umat yang kudus. Umat yang mengikuti firman sehingga hidupnya firman menguduskan dia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam perjanjian yang lama, fungsi daripada para imam dalam kerajaan imam sebagai umat kesayangan Tuhan, sebagai bangsa yang dikuduskan Tuhan, dikhususkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar Imamat pasal 1 dan seterusnya. Imam mengerjakan pelayanan ibadah di kemah suci, kemudian di bait Allah. Jadi mereka mempersembahkan korban, mereka melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Dalam ayat yang lain, maka para imam tersebut mengajar, memberitakan firman. Dalam ayat yang lain, Tuhan pakai imam untuk menguatkan, menyemangatkan umat Tuhan. Misalnya kita membaca dalam Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-20. Ulangan pasal 20 ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Kita baca saja ayat 3 mulai.
dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dulu zaman Israel ada peperangan secara fisik, tetapi sekarang umat Tuhan dalam peperangan rohani melawan akan dosa, melawan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, maka dalam peperangan, dalam hal ini peperangan rohani, peperangan iman, Bapak Ibu Saudara, digambarkan sebagai perang, maka Tuhan pakai para imam untuk apa? Menyemangati, menguatkan akan umat Tuhan. Jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, karena ada Tuhan yang berjalan menyertaimu. Bahkan Dia berperang bagimu. Tuhan ada bersama dengan umatnya. Terpuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuh para imam menyemangati. Dan juga Bapak Ibu Saudara, banyak pekerjaan imam, tapi beberapa contoh saja. Kemudian dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, kita belajar apa pekerjaan imam. Tuhan berfirman kepadamu, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya adalah imam. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Jadi tugas Harun, anak-anaknya, tugas imam memberkati umat Tuhan. Katakan kepada umat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tugas dari para imam untuk memberkati, untuk menghadirkan kebaikan Tuhan atas umatnya, supaya Tuhan menghadapkan wajah-Nya, supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Demikian kita dalam gereja perjanjian baru. Hal yang sama kita belajar dalam perjanjian lama. Maka kita dijadikan kerajaan imam yang berfungsi melayani akan Tuhan, memuliakan akan Tuhan, menghadirkan akan kebaikan-Nya. Puji Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, saya loncat saja ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan
kepada Allah. Ayat 3, merasakan, mengecap, mengalami kebaikan Tuhan. Ayat yang kelima, umat Tuhan digambarkan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Dalam rumah yang rohani, maka umat Tuhan itu bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, merasakan kebaikan Tuhan, dijadikan imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita adalah umat yang mempersembahkan persembahan yang rohani. Sebagaimana tugas imam dalam perjanjian lama, menghadirkan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana judul kita mempersembahkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Yaitu apa? Bagi Dia, Yesus Tuhan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan membangun kerohanian kita supaya kehidupan iman kita, supaya keyakinan kita nyatakan lewat pengakuan kita, lewat pujian kita, lewat penghormatan kita, lewat pengagungan kita kepadanya. Dan saya percaya dalam pengagungan kita akan Tuhan, dalam segala situasi hidup kita, maka saya percaya Yesus Tuhan menghadirkan kemuliaannya. Yesus Tuhan menghadirkan kuasanya. Yesus Tuhan menghadirkan kebaikannya. Itulah sebabnya kita mau menjadi umat yang sungguh mengamenkan bahwa ada Yesus Tuhan, menyatakan kemuliaannya, kuasanya, kebaikannya dalam hidup kita. Setiap hari kita mengamenkan Dia, kita mengagungkan Dia, maka itu berarti ada Tuhan atas hidup kita. Dia menyertai kita, Dia menaungi kita, Dia menolong kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya firman yang sungguh berarti, bermakna, Tuhan hadirkan. Roh Kudus hadirkan dalam setiap hati pribadi kita. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya. Firman-Mu berkarya dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu Yesus berkarya dalam hidup kami. Kami percaya kemuliaan dan kuasa-Mu Engkau terus nyatakan dalam hidup kami. Supaya hidup kami terpelihara, supaya hidup kami terjamin apapun situasi kami. Situasi menyenangkan, kami agungkan Engkau. Situasi yang sulit, kami agungkan Engkau. Waktu sehat, kami agungkan Engkau. Waktu sakit, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Dan kami percaya, di mana Engkau Yesus ditinggikan, dimuliakan, maka Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kebaikan-Mu. Kami terima dengan iman. Terpuji Engkau Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorga untuk firman-Mu yang sangat berarti buat hidup kami. Tolong juga pemerintah, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.
Engkau semangatkan kami semua untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan kiranya dihadirkan kepada pemerintah, kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Hamba hadapkan seluruh jemaat-Mu, umat yang percaya kepadamu, kami, umat-Mu dalam GPDI Nazaret, dan siapa saja yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Kami hadapkan kepadamu. Kami arahkan hati kami kepadamu. Kami arahkan iman kami kepadamu. Kami percaya firman-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata. Terpuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Terimalah anugerah, berkat pertolongan Allah Bapa surga, kasih sayang Yesus Juru Selamat, penyertaan, pimpinan Roh Kudus atas kita semua, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri pemberitaan firman, ibadah yang kami jalankan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.